Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ayohal hadirun, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lama kita tidak berjumpa. Mungkin ada sekitar 5 tahunan. Ya, otomatis usia saya pun bertambah, tidak mungkin berkurang. Artinya usia hidup saya di muka bumi ini bertambah. Kalau jatah usianya pasti berkurang. Nah, di tengah-tengah absennya saya di sini, saya senantiasa berupaya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang sering saya panjatkan kepada Allah yaitu Allahumma aslih li dini alladzi huwa isbatu amri. Ya Allah, perbagusilah agamaku yang dengan agama itu merupakan penjaga urusanku. Jadi intinya minta kepada Allah agar agamaku itu diperbagusi, semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah bulan, semakin bertambah tahun, semakin bagus. Dan saya pribadi sekarang sedang mengalami masa kesadaran. Satu kesadaran, yakni di mana kesadaran ini merupakan bentuk keresahan dalam jiwa saya dalam beragama. Maksudnya bagaimana? Jadi kita mungkin ya sering mengikuti kajian-pengajian. Ada pengajian Ahad pagi setiap pekan, bahkan setiap malam tertentu kita mengadakan pertemuan untuk pengajian. Akan tetapi pengajian-pengajian yang semacam itu beraneka ragam, lebih pada sifatnya seremonial, lebih pada sifatnya ritual, namun kosong dari spiritual. Nah, ini yang menyebabkan saya mendapatkan kesadaran yang bentuknya keresahan jiwa dalam beragama. Memang unik ya, orang beragama malah menjadi resah. Harusnya orang beragama itu menjadi mapan, menjadi lebih mantap. Ya mungkin itu salah satu bentuk Allah memperbaiki agama saya. Dan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, ritual ibadah kita yang mohon maaf ini kosong dari spiritual, tidak hanya melanda warga persyarikatan kita, yakni warga Muhammadiyah mayoritas gitu ya, tapi ternyata menyeluruh, di mana tujuan kita mencari ilmu agar lebih dekat dengan Allah, malah kadang menyebabkan kita itu jauh dari Allah.
sekali lagi, ini tidak hanya melanda warga Persyarikatan Muhammadiyah. Bahkan mohon maaf, ritualitas yang semakin bagus, yang semakin mantap dalam beragama, tapi kosong dalam spiritual, itu juga melanda kebanyakan orang-orang muslim yang intent mengikuti kajian-kajian, maaf, salah satunya adalah saudara kita di Salafi, termasuk di kalangan Nahdiyin pun bisa dikategorikan jauh daripada spiritual, lebih pada ritual. Hanya ada sedikit dari kelompok umat Islam yang berupaya untuk mengisi spiritualnya dalam ritual syariatnya. Seperti sedikit dari kelompok yang memasuki dunia tasawuf yang sering dicela oleh orang-orang dari kelompok Salafi Wahabi. Ini terus membuat saya merasakan yaitu keresahan, di mana orang muslim dengan ritual peribadatannya yang semakin bagus malah jauh dari spiritual. Saya ambil contoh umpamanya, bagaimana seseorang itu beragamanya menjadi lebih bagus, tetapi secara spirit kosong. Apa? Dengan merasa diri paling benar. Seseorang apabila sudah mengklaim atau merasa diri paling benar, timbulnya adalah apa? Timbulnya tidak mau menerima masukan, kritik, saran dari pihak lain. Itu satu. Dan itu merupakan bukti kesombongan, merupakan bukti ketakaburan. Merasa bermanhaj yang benar, paling benar sendiri, maka secara otomatis dia akan menyalahkan manhaj-manhaj yang lainnya. Ini membuat orang Islam itu, ya, kaum muslimin itu, apa yang bukan sekelompok dengan, bukan sepemahaman dengan mereka, menjadi antipati. Bukannya merangkul kaum muslimin, tapi membuat orang muslim yang lain menjadi lari tunggang langgang. Ini mungkin ada hal yang keliru. Kalau umpamanya praktek keagamaan, ritual peribadatan dengan dalil-dalilnya baik dari Al-Quran maupun hadis, malah membuat orang muslim yang lain yang berbeda pemahamannya menjadi lari. Saya ambil karakteristik yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran, banyak dilanggar oleh orang muslim karena merasa diri paling benar, lupa pada surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Di situ Allah melarang 6 hal yang kebanyakan orang terjebak. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merendahkan satu kaum, ya, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang direndahkan justru lebih baik. Kebenaran itu bukan milik perorangan, kebenaran itu bukan milik perkelompok, tapi kebenaran itu adalah milik Allah.
mutlak milik Allah. Adapun orang ataupun kelompok itu hanya sedikit mengambil atau berusaha mendekati kebenaran. Maka ketika satu kelompok, ini disebutkan dengan jelas ya, la yashar kaumun min kaumin, janganlah satu kaum merendahkan kelompok yang lain. Ya kan? Kebanyakan kita ya kaum muslimin sehingga sini mungkin hebat, nak Ustaz A, Ustaz B dan sebagainya, ya dengan karakter-karakter tertentu merasa paling nyunah, merasa bermanhaj yang paling benar, sehingga apa? Muncul dalam dirinya ketakaburan, menghina kelompok yang lain. Ada jaminan kelompok yang menghina itu lebih benar daripada kelompok yang dihina? Tidak. Maka larangan Allah selanjutnya, kalau orang itu menghina orang lain, larangan Allah yang kedua, wala talmisu anfusakum, janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Coba renungkan, Allah dengan sangat indah, dengan secara runtut diawali dengan jangan satu kelompok merendahkan kelompok yang lain. Kenapa? Karena nanti berujung ketika merendahkan satu kelompok, maka nanti akan beruntut menjadi mencela kelompok lain, dan mencela kelompok lain sama dengan mencela diri sendiri. Itu larangan Allah, wala talmizu anfusakum. Kemudian kalau orang itu mencela kelompok lain, satu kelompok itu mencela kelompok yang lain, pasti akan apa? Akan memberi label-label kepada kelompok yang lain dengan label-label yang buruk. Maka Allah pun melarang wala tanabasu bil alqab. Ayat-ayat ini jarang dikupas, jarang diekspos. Jadi hadis Nabi yang berupa yang menyatakan bahwa al-muslimu man salimal muslimu bin lisani wa yadihi, ini hilang beberbelas. Yang disebut orang muslim adalah orang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya, itu sama sekali terabaikan. Pada ayat yang ke-12 lebih indah lagi, Allah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah olehmu dari prasangka. Fa inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu merupakan dosa. Apa itu dosa? Kebanyakan kita merasakan yang namanya dosa itu nanti di akhirat. Keliru. Dosa dan lawannya yaitu pahala, pahala dan dosa ini bukan nanti di akhirat. Orang melakukan perbuatan yang keliru, dalam hal ini umpamanya berprasangka buruk, maka akan menimbulkan dosa. Ismun, apa itu ismun? Ismun itu adalah reaksi negatif. Kebalikan daripada ajrun. Kalau ajrun, orang melakukan amal soleh, dia akan mendapatkan pahala. Apa itu pahala? Reaksi positif. Jadi kalau seseorang melakukan perbuatan buruk, ya, mencela orang lain, ya, merendahkan orang lain, membuat gelar-gelar buruk pada orang lain, apakah dia akan mendapatkan simpati? Tidak. Justru akan mendapatkan antipati. Kelompoknya, jamaahnya nggak akan banyak berkembang. Ya walaupun yang namanya jumlah, ya mayoritas bukan berarti menunjukkan benar, minoritas bukan berarti menunjukkan salah. Akan tetapi kalau kita lihat dakwah Nabi Muhammad, banyak orang-orang paganis, orang-orang yang menyembah berhala gitu kan, mereka itu masuk Islam. Kenapa?
Karena Nabi Muhammad memberikan dakwahnya dengan cara simpati, bukan dengan cara mencela. Haram hukumnya loh mencela sesembahan orang musyrik, haram. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kamu la tasubbu, ya, janganlah kamu mencela sesembahan apa? Sesembahan yang disembah oleh orang musyrik selain Allah. Akibatnya apa? Ismun, reaksi negatif. Mereka orang-orang paganis, orang-orang musyrik akan mencela Allah tanpa ilmu. Haram itu. Ya. Ini ayat ini pun jarang dikupas oleh para mubaligh. Nah, kalau sudah berprasangka buruk, nanti selanjutnya apa? Tajassu, mencari-cari kesalahan. Oh, dia itu gurunya siapa? Mondoknya di mana? Ya. Oh, dia itu mondoknya di pondokan pesantren ini di Indonesia, bukan di Timur Tengah. Kadang kan ada orang ya yang kalau umpamanya mondoknya di Timur Tengah, di Arab Saudi, itu berarti wah gitu ya. Padahal sejarahnya, kalau kita melihat para alim ulama, tokoh-tokoh internasional Islam, ternyata tokoh-tokoh dari Mekah, Madinah itu relatif sedikit. Kita ambil contoh Imam Bukhari. Apakah Imam Bukhari itu orang Arab? Bukan. Dia itu orang Bukhara. Bukhara itu mana? Orang Rusia. Ya mungkin nenek moyangnya Lenin. Betul? Mungkin loh. Tapi gak peduli nenek moyangnya siapa-siapa. Yang jelas apa? Dia mempunyai kontribusi yang besar dalam kehidupan, terutama untuk kalangan orang Muslim, dan bukan dari Arab. Ada lagi, kalau panjenengan mempelajari ilmu nahwu, maka akan mengenal yang namanya Imam Sibawai. Siapa Imam Sibawai? Apakah Imam Sibawai itu orang Arab? Bukan. Dia itu orang Persia, orang Iran. Tiru-tiru. Ya, duduk Sibawai tanggaku duduk. Saya juga punya. Singkori ya. Kori Ustaz Sibawai itu yang saya juga pernah ngaji pada beliau. Udah meninggal ya? Udah meninggal. Bukan Sibawai itu. Imam Sibawai. Ya. Yang menjadi rujukan ulama-ulama ahli nahwu, rujukan ulama-ulama ahli sorong. Beliau itu bukan orang Arab, dia itu orang Persia. Dan masih banyak, kalau kita mau meneliti, ternyata banyak ulama-ulama yang bukan orang Arab. Jadi tidak menjadi sebuah kepastian orang yang belajar di Arab itu mesti benar. Apalagi dengan media sosial yang semakin terbuka, kita bisa memandang, kita bisa menilai seseorang. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan agar kita orang-orang yang aku beriman supaya menjauhi apa? Menjauhi prasangka. Benar enggak? Nah, karena kalau berprasangka nanti timbulnya ujungnya adalah apa? Mencari-cari kesalahan. Nah, kalau itu lalu kemudian Allah melanjutkan wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Nah, itu. Nah, kalau mencari-cari kesalahan, memata-matai kesalahan, memata-matai orang lain, maka akan muncul hal yang lain, keburukan yang lain. Apa? Yaitu ghibah.
Maka Allah melarang wala yahdab ba'dukum ba'dun, dan janganlah kamu menghibah. Salah seorang di antara kalian menghibah sebagian kepada sebagian yang lain. Jadi ini ayat-ayat ini yang merupakan larangan-larangan Allah banyak sekali tanpa terasa dilanggar oleh orang Islam itu sendiri dari kelompok manapun. Ya, jadi sepanjang saya absen di sini, saya itu tadi mentafakuri, ya, merenungi, karena saya mendapatkan keresahan hati, dan itu salah satu cara Allah untuk memperbaiki agama saya. Perjalanan hidup saya, kalau panjenengan pengen tahu, dimulai dari pesantren, ya, perjalanan keagamaan saya dimulai dari pesantren Nahdliyin, kemudian mengenal di Jakarta tahun 99, ya, akhir 99 mengenal Salafi sampai tahun 2000, kemudian tahun 2000 pertengahan mengenal Harokah Islam yang lain yang namanya Persatuan Islam atau Persis. Di situ saya juga mengenal yang namanya Ikhwanul Muslimin. Di situ juga mengenal yang namanya Ustadz Dai Bahtiar, ya, Ustadz Atian Ali, ya, Ustadz Atian Ali, bukan Dai Bahtiar, Ustadz Atian Ali Bahtiar. Kemudian menikah pada usia 26 tahun di tahun 2004, pulang mencari-cari warga Muhammadiyah. Habib Risiknya saya nggak pernah kenalnya, baru kemarin-kemarin. Walaupun saya itu pernah ikut bersama jamaah FPI memporak-porandakan tempat pelacuran di Tanjung Priok. Saya pernah ngikut sekali, tapi saya juga kasihan ya waktu itu. Enggak, cuma nonton saja. Nah, lalu mana yang benar itu? Tidak ada yang benar. Ya. Lalu salah, tidak ada yang salah. Karena satu kelompok, ya, satu jamiah min jamaatil muslimin itu tidak hitam putih. Umpamanya, maaf, apakah salaf itu benar 100%? Tidak. Apakah tasawuf itu salah 100%? Juga tidak. Banyak kita merasakan orang-orang tasawuf, kalau kita dekat dengan orang-orang sufi umpamanya, ya, kita merasakan ketenangan. Betul tidak? Sebaliknya kalau kita berdekatan dengan orang-orang yang serba dalil, kita merasakan panas. Karena apa? Setiap ucapan harus disertai dengan dalil. Betul tidak? Ini mantap sudah. Nah, inilah yang namanya manusia, yang namanya kelompok yang dibikin oleh manusia itu tidak sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Termasuk saya nggak sempurna. Ya jelas saya nggak sempurna. Saya berusaha. Lah, masalah sempurna itu bukan sebuah tuntutan. Islam itu harus menjadikan orang Muslim itu menjadi orang Muslim yang sempurna, bukan tuntutan. Tidak ada. Coba lihat di dalam Al-Quran maupun hadis. Haruskah orang itu menjadi sempurna? Tidak. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Lalu apa? Dan manusia itu tidak dituntut menjadi sempurna, menjadi lebih baik, enggak, menjadi paling baik tidak. Tapi kalau kita melihat di dalam surat Al-Mulk, apa sih nilai manusia, harga manusia? Ahsanu amala. Apa maknanya? Mempunyai peranan yang terbaik, bisa memberikan kontribusi yang terbaik dalam kehidupan. Jadi nggak usah ngaku-ngaku paling bener, nggak usah ngaku-ngaku paling baik. Justru kalau ngaku paling bener itu paling salah. Kalau ngaku-ngaku paling baik itu paling buruk, ya.
tapi berusahalah menjadi orang yang bisa memberikan kemanfaatan. Nabi memberitahukan apa? Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling memberikan manfaat. Ini sebagian dari keresahan saya selama berapa tahun saya absen di sini. Jadi saya merenungkan diri. Alhamdulillah dalam perenungan diri itu saya mendapatkan beberapa kritik-kritik. Ya, namanya kritik pasti menjatuhkan. Jadi ada yang mengkritik saya, Pak, dengan itu seperti ini. Oh iya, coba saya tidak anti kritik ya. Jadi kalau orang itu anti kritik, silahkan jadi orang yang anti kritik, pasti tidak akan bisa maju. Dia ibaratnya apa? Katak dalam tempurung atau kacamata kuda. Artinya kacamata kuda ya. Jadi lempengan ya. Kalau tidak putih, hitam. Padahal dunia itu warna-warni. Tapi bukan warna-warni itu lambangnya LGBT, bukan. Nanti warna-warni itu lambang LGBT, bukan ya. Jadi ini ya, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maaf, ritual ya. Ritual saya sampaikan tadi di awal-awal, ritual ibadah kita ya, kebanyakan orang terjebak hanya sekedar ritual tanpa spiritual. Pengen bukti, salah satu buktinya, kenapa orang itu sholatnya rajin, bacaannya bagus, gerakannya sesuai dengan sunnah Rasul yang ada dalam hadis, akan tetapi mudah sekali mencela orang lain. Itu menunjukkan apa? Sholatnya hanya ritual, belum masuk kepada spiritualnya, belum ada. Kalau boleh mengambil ya ucapan dari orang-orang tasawuf, itu menyatakan seperti ini. Kalau orang hanya syariat tanpa hakikat, maka kosong. Akan tetapi dia hanya hakikat, tidak syariat, itu pun batal. Coba tanpa melihat dari mana ucapan tersebut, coba renungi, bener kan? Kita ambil contoh masalah sholat. Banyak orang melakukan sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu paling banyak. Belum bisa sampai menikmati kelezatan daripada sholat. Rohnya itu belum nampak. Saya pernah menyampaikan sebuah teori ya. Teori ini madiin saya. Artinya ini hanya inspirasi, hanya teorinya saya. Kalau panjenengan terima ya monggo, kalau enggak ya enggak masalah. Nah, ini hanya sebuah teori. Saya mengatakan orang sholat itu mempunyai 4 level. Orang sholat itu ada 4 level. Yuk mari kita memperhatikan diri kita. Kita termasuk orang yang sholatnya level berapa? Ya. Level 0, ini pertama. Level 0. Siapa orang yang sholat level 0? Orang yang sholat level 0 itu adalah orang yang hanya sekedar ikut-ikutan. Sholatnya hanya sekedar ikut-ikutan. Contoh, ini minoritas, bukan mayoritas. Orang yang sholatnya musolli level 0 ini contohnya adalah anak-anak. Anak-anak sholat di masjid itu ikut-ikutan. Ikut-ikutan siapa? Ikut-ikutan teman, disuruh oleh orang tuanya. Makanya mereka itu di masjid lebih banyak menjadi pengganggu daripada belajar sholat. Kira-kira kita termasuk level ini tidak ya? Level 0? Insya Allah tidak lah. Monggo panjenengan renungkan. Selanjutnya nomor 2, level 1. Musolli level 1 adalah orang yang sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dan ini mayoritas. Orang yang sholatnya musolli hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ini mayoritas, macamnya banyak.
Satu diantaranya adalah orang dia sholat tapi dia itu lalai. Dua, dia sholat tapi dia itu sholatnya riya. Tiga, dia sholat tapi dia itu tidak mau berbagi. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Orang sholat aja dicelaka-celakain. Kenapa? Bukan karena dia tidak melakukan sholat. Salah. Kalau dia sholat tapi menunda-nunda, salah juga. Dia sholat, sholatnya mungkin tepat waktu, di awal waktu, tapi maaf, sholatnya itu lalai. Apa lalai? Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dia sholat tapi ria. Dia sholat tapi maaf, karo tanggane tesi sering tukaran. Jadi ritualnya bagus, ya, religius umpamanya, tapi terhadap tetangganya tidak bagus. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Termasuk orang yang lalai, orang yang sholatnya lalai adalah orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai pencuri sholat. Rasulullah pernah menyatakan seperti ini, sejelek-jelek pencuri adalah pencuri sholat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, masa sholat kok dicuri? Apa manfaatnya, apa untungnya? Kalau umpamanya kita mencuri HP, ada HP-nya bisa kita jual. Kita mencuri celana, bisa celananya kita jual. Lah, mencuri sholat, apa manfaatnya? Terus bagaimana mencuri sholat? Lalu Rasulullah menerangkan, ini loh orang yang mencuri sholat, orang yang sholat namun ruku dan sujudnya tidak tumanninah. Itu disebut mencuri sholat. Itu mayoritas ya. Betul? Kan seperti itu. Jadi sholatnya cepet-cepetan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si pendapat gugur kewajiban, bebas, kan gitu. Nah ini. Sholat tapi ria. Ya, sholatnya itu pamer, kan? Kalau sholatnya dia di masjid, apalagi jadi imam, bacaannya panjang-panjang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai atau amma yatasaalun sampai dengan 40 ayat itu. Wah, hebat kalau dia jadi imam. Ini banyak keluh kesah dari ibu-ibu terutama. Ustaz, yang terawih anaknya suwe-suwe dulu. Imamnya kasih nom, tapi suwe-suwe sampai akhirnya dokolnya. Alah, aku mesti gimana aja namanya lah salat saya. Ya maklum Bu, saya bilang maklum. Mereka kan sambil murojaah, sekaligus juga unjuk kebolehan. Ya itu ya. Ini ya wajar. Namanya juga musolli level 1. Sholat tapi ria. Dibuktikan lagi kalau dia sholat sendiri cepat. Paling kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Atau bener-bener kul wallahu ahad, karo inna a'thaina. Kan kayak gitu ya. Ini kalau sholatnya sholat sendiri ya. Ya kita harus menyadari nih. Ada, bahkan bukan ada, mayoritas seperti itu. Mayoritas itu ya. Bukan berarti saya menafikan yang lainnya. Semua menafikan yang memang benar-benar bagus berkualitasnya sedikit. Ini level 1. Kemudian nomor 3, level 2. Siapa? Nah ini level 2 itu adalah orang yang sholatnya bagus bacaannya, bagus gerakannya, sesuai dengan sunnah Nabi. Namun sayang masih ada kekurangannya. Dia hanya terjebak pada ritualnya. Apa sih? Saya pengen tanya kepada panjenengan. Ya. Sebenarnya sholat itu intinya apa? Ada yang tahu Pak? Monggo panjenengan barangkali ada yang mau menjawab. Salah nggak apa-apa. Sakapan dengan
percakapan dengan Allah. Ada lagi mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada lagi takwa. Ada lagi doa. Tiang agama. Wah, banyak jawabannya. Apakah itu salah? Tidak salah. Semuanya bisa benar. Tapi benar 100% ya tidak. Saya ambil satu jawaban. Esensi daripada sholat adalah zikrullah. Sing arane sholat Pak, kowe zikir maring Gusti Allah Pak. Ya. Dan yang namanya zikrullah, itu tidak bisa terdengar karena bukan ucapan, dan tidak bisa dilihat karena itu bukan perbuatan anggota badan. Itu yang namanya zikrullah Pak. Pengen bukti bahwasanya yang namanya zikrullah itu tidak bisa didengar karena bukan ucapan, tidak bisa dilihat karena itu bukan perbuatan anggota badan real. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Dan ingatlah pada Tuhanmu di dalam dirimu. Tadarruan, dengan merendahkan diri. Wahifa, dan dengan rasa takut. Wadunal jahri minal qauli, dan tanpa mengeraskan suara. Itu inti daripada zikrullah. Jadi sholat itu salah satu media zikrullah. Salah satu media loh Pak. Ya, untuk masalah zikrullah kapan waktunya saya bahas. Tapi kali ini saya mau memfokuskan pada sholat lanjut. Jadi tadi nomor 3 level 2, musoleh level 2 adalah orang yang sholat, dia sholat, bacaannya benar, bagus, sesuai dengan sunnah Rasul, gerakannya pun sama sesuai dengan yang dikasih petunjuk oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Namun masih terjebak pada ritual saja, belum pada ruhnya, belum pada isinya, belum pada jiwanya. Yaitu apa? Zikrullah. Nah, yang keempat yaitu musolli level 3. Ini yang jarang sekali. Bahkan saya pribadi pun jarang mendapatkannya, walaupun sudah berusaha. Itu apa? Bisa merasakan lezatnya sholat. Orang kalau sholat itu kan dianjurkan untuk apa Pak? Khusyuk. Ya. Siapa sih orang yang khusyuk? Orang yang yakin bahwa ketika dia sholat, dia itu sedang bertemu dengan Tuhannya. Ini orang yang khusyuk. Ya. Makanya untuk mendapatkan kekhusyukan ini ternyata banyak sekali variabel-variabel yang mendukungnya. Baik tempat, waktu, kondisi. Agar apa? Agar dia bisa membuka portal antara dirinya dengan Allah. Ya kan? Ini kita bisa merasakan pada diri kita. Kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali kita sholatnya sholat jamaah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Paling banter-banternya aja apa? Level 2 apa? Yang penting gerakannya bagus, bacaannya benar, selesai. Tapi untuk rohnya, untuk jiwanya, untuk isinya belum. Saya katakan belum bisa menikmati. Sehingga dampak daripada sholat, ya, dampak daripada zikrullah tidak nampak dalam diri kita. Apa dampak daripada zikrullah? Sakinatul qalbi, ketenangan hati. Dampak daripada sholat yaitu apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak atau belum terwujud.
Ini monggo ya. Jadi kadang-kadang kita itu tadi monggo disadari atau tidak ya, karena itu tadi kita ingin dalam beragama kita itu diperbagusi, diperbaiki agama kita oleh Allah. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya itu aja, mudah-mudahan sedikit banyak menambah wawasan ya. Sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.